True Martial World. Bab 77. Judul: Nasihat Yao Yuan. Tentu saja, Lian Chengyu tidak akan mempengaruhi kesempatannya dalam pemilihan kerajaan untuk Yi Yun. Itu adalah prioritas utama hidupnya. Tanpa ruang untuk kegagalan. Instruktur Yao, apa pendapatmu tentang kekuatannya? Thunderous Meridian. Untuk dapat dengan mudah melumpuhkan Zhao Tiezu dan bahkan menghancurkan tinjunya, Lian Chengyu yakin bahwa Yi Yun berada di atas ranah ketiga Mortal Blood dan kekuatannya di atas 1000 pound. Namun, Lian Chengyu tidak yakin apakah Yi Yun telah membuka meridiannya. Yao Yuan berkata, kita semua telah meremehkan Yi Yun. Aku tidak yakin dengan kekuatannya, tetapi satu hal yang aku tahu adalah bahwa kecerdasan dan pemikirannya jauh melebihi seorang anak berusia 12 tahun. Siapapun yang melawannya, jika mereka memperlakukannya sebagai seorang anak, mereka hanya akan kalah buruk. Kata-kata Yao Yuan secara halus mengacu pada Lian Chengyu. Lian Chengyu mengalami kesulitan menghadapi hal ini karena dia tidak pernah membayangkan bahwa akan datang harinya ketika dia dibandingkan dengan seorang anak kecil. Tetapi dia harus mengakui bahwa dalam beberapa bentrokan terakhir dengan Yi Yun, dia telah diperankan olehnya. Anak ini telah bermain-main. Dia tahu selama ini bahwa aku berniat membunuhnya, tapi dia pura-pura tidak tahu, membuatku ceroboh. Di usia yang begitu muda, bagaimana dia bisa begitu licik? Lian Chengyu tidak percaya, Yi Yun adalah masalah. Instruktur Yao, tubuhku tidak dalam kondisi untuk melakukan apapun hari ini. Bisakah Instruktur Yao menangkap bajingan kecil ini untukku? Yao Yuan terdiam atas permintaan Lian Chengyu. Yao Yuan juga menduga bahwa Yi Yun pasti bertemu dengan suatu kejadian yang tidak disengaja, seperti makan harta karun sambil memetik tumbuhan, yang memungkinkan dia mengalami peningkatan kekuatan yang cepat. Ini adalah satu-satunya penjelasan, dan dengan ini, masuk akal bahwa dia selamat dari kejatuhan ke East River. Adapun harta karun ini, itu pasti mampu menetralkan racun Frostpiton, jadi bisa dikatakan bahwa harta itu lebih berharga daripada tulang kuno Frostpiton. Tapi apa yang bisa mereka lakukan? Harta karun itu sudah dimakan oleh Yi Yun. Untuk mengekstraknya akan sulit. Bahkan jika itu akan diekstraksi, Yao Yuan tidak memiliki pemikiran yang didambakan tentang itu, karena dia telah dilukai oleh musuh, memotong meridiannya, mencegahnya untuk melangkah lebih jauh di jalur bela diri. Status Yao Yuan hanyalah tamu jangka panjang di klan suku Lian, dan bukan antek Lian Chengyu. Yao Yuan berkata, Chengyu, bertahun-tahun yang lalu, aku berutang budi pada kakekmu yang sudah meninggal, berjanji padanya bahwa aku akan melindungi klan suku Lian, dan mengajarimu seni bela diri, tapi aku tidak pernah berkata aku akan membantumu membunuh. Aku juga tidak mengatakan aku akan membantu kamu dengan cara jahatmu. Aku tahu tentang pemurnian tulang-tulang kunomu, tapi aku tidak ikut campur, karena aku tahu dunia ini adalah dunia di mana yang kuat memangsa yang lemah. Mengorbankan yang lemah untuk meraih prestasi masih bisa dimaklumi. Tetapi ingin aku menyerang seorang anak yang memiliki bakat seni bela diri, karena kamu cemburu? Aku tidak setuju karena alasan ini. Meskipun kamu tidak mau mendengarkan, tapi aku akan memberimu nasihat yang baik. Kamu harus berpikiran luas. Jika kamu ingin hidup kamu baik, kamu perlu memiliki toleransi. Jika kamu terlalu kejam dan sangat egois, dan tidak toleran dengan orang lain, cepat atau lambat, itu akan menghancurkanmu. Kata-kata Yao Yuan membuat Lian Chengyu mengerutkan kening. Sejak zaman kuno, nasihat yang baik sangat mengejutkan. Adapun kata-kata Yao Yuan, Lian Chengyu telah menemukannya mengejutkan di telinganya. Instruktur Yao, apa artinya ini? Selama bertahun-tahun, aku menghormati kamu sebagai guru, tetapi hari ini, kamu membantu orang luar? Kata-kata Lian Chengyu dipenuhi dengan amarah. Yao Yuan menggelengkan kepalanya, bertahun-tahun ini, aku telah melihatmu tumbuh dewasa. Aku tahu semua tentang pikiranmu. Aku hanya tidak ingin melihat kamu melakukan kesalahan satu demi satu. Selain itu, meskipun sulit bagi siapapun di bawah alam Purple Blood untuk menyamai kekuatanku,
aku tidak percaya diri dalam menangkap Yiyun. Kata-kata Yao Yuan mengejutkan Lian Chengyu. Bagaimana mungkin? Apakah instruktur Yao mengakui bahwa anak ini memiliki kemampuan untuk menyamai instruktur Yao? Jika demikian, bukankah dia setidaknya berada di ranah pengumpulan Qi, mirip denganku? Tidak mungkin. Lian Chengyu menganggapnya tidak masuk akal. Tidak peduli acara keberuntungan apa yang ditemui Yiyun, dia tidak bisa memiliki kecepatan kultivasi yang tinggi. Aku juga berpikir itu tidak mungkin. Yao Yuan menghela nafas. Tapi bukankah kamu menganggap bahwa dengan kecerdasan anak ini, dan tingkat kultivasinya, dia tidak akan mengetahui perbedaan di alam di bawah Purple Blood? Tingkat kultivasi kamu dan aku bukanlah rahasia, namun dia masih berani muncul di sini. Ini membuktikan bahwa dia memiliki kepercayaan diri untuk menghadapimu, dan kemampuan untuk melarikan diri tanpa cedera. Kata-kata Yao Yuan memprovokasi Lian Chengyu dan dia menegur, jika instruktur Yao mencobanya, dia tidak akan bisa melarikan diri tanpa cedera. Yao Yuan berkata, aku memiliki pemikiran yang sama. Aku juga merasa bahwa dia seharusnya mati setelah diracuni oleh racun beku tulang kuno dan jatuh ke East River, namun dia masih hidup kembali. Kata-kata Yao Yuan membuat Lian Chengyu terdiam. Memang, dia percaya bahwa Yiyun seharusnya mati, tetapi hari ini, dia berdiri di depannya. Dia bahkan melukai Zhao Tiezu. Ini tidak diragukan lagi merupakan tamparan publik di wajahnya. Yao Yuan berkata, kekuatannya mungkin ada di alam Thunderous atau Meridian, tapi dia mungkin juga memiliki beberapa metode untuk melestarikan hidupnya, seperti harta yang akan melindunginya. Seorang anak berusia 12 tahun dengan kemampuan mental dan kekuatan seperti itu, jika kamu menjadikannya musuhmu, kecuali kamu membunuhnya, dia pasti akan membalas dendam padamu di masa depan. Awalnya, Yao Yuan ingin mencegah Lian Chengyu tenggelam lebih dalam. Tapi sekarang jika dia gagal membunuh Yiyun, dia harus mengambil resiko sebagai Yiyun yang penuh dendam. Ini membuat Yao Yuan lebih sedikit alasan untuk menyerang Yiyun. Aku mengerti. Lian Chengyu menarik napas dalam-dalam. Ekspresinya sangat suram. Karena penolakan Yao Yuan, dia sekarang menyimpan dendam. Dengan Yao Yuan tidak bergerak, dan dia tidak bisa bergerak, satu-satunya orang yang bisa menyaingi Yiyun adalah kakeknya, pemimpin klan suku Lian. Untuk membuat pemimpin menyerang seorang anak di bawah pengawasan banyak orang ini tidak pantas. Faktanya adalah bahwa Lian Chengyu tidak dapat menjamin bahwa kakeknya akan mampu menangani Yiyun. Ini karena pemimpin sudah tua dan lemah. Di ranah Mortal Blood, orang-orang menggunakan otot dan tubuh mereka untuk bertarung, jadi usia akan sangat memengaruhi kekuatan pertempuran mereka. Semakin tua mereka, semakin buruk jadinya. Meskipun pemimpin berada di tahap kelima dari Mortal Blood, alam pengumpulan Qi, tubuhnya yang lemah akan membuat sulit untuk bahkan melawan kultivator Mortal Blood tahap keempat. Selain itu, Yao Yuan pernah berkata bahwa Yiyun mungkin memiliki beberapa kartu tersembunyi. Setelah mempertimbangkan semua kemungkinan hasil, Lian Chengyu menyadari bahwa dia berada dalam situasi yang sangat canggung. Wajahnya telah dipukul oleh Yiyun di depan umum, namun dia tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Setidaknya, tidak sebelum dia memulihkan kekuatannya. Sial, jika aku tidak terluka, aku akan merobek kulit bajingan kecil itu. Lian Chengyu kesal. Dia tidak pernah berpikir bahwa harinya akan tiba ketika dia tidak dapat melakukan apapun kepada seseorang yang dia perlakukan sebagai semut beberapa hari sebelumnya. Yao Yuan tetap diam, sementara semua orang yang hadir melihat ke arah Lian Chengyu. Lian Chengyu membutuhkan cara untuk keluar dari kesulitan.